Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Guru. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN, aturan di sekolah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sudah siap belajar? Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang muatan PPKN, yaitu aturan di sekolah. Aturan adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keamanan bersama. Apa manfaat menaati aturan? Hidup menjadi disiplin, hidup lebih bertanggung jawab, terhindar dari hukuman, dihargai oleh teman dan guru, dan terwujud lingkungan aman, damai, dan tentram. Nah, anak-anak, setelah kita tahu apakah itu aturan, kita akan belajar aturan yang ada di sekolah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Aturan di sekolah biasa kita kenal sebagai tata tertib sekolah. Nah, anak-anak, masihkah ingat kalian contoh tata tertib di sekolah kita? Ya, betul. Datang ke sekolah tepat waktu. Kita biasa datang sebelum pukul 7.00. Kemudian apalagi? Memakai seragam sesuai jadwal. Apalagi anak-anak? Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Apakah ada yang lain? Masih banyak lagi, termasuk melaksanakan jadwal piket kelas, kemudian menaati membuang sampah pada tempatnya, membantu mematikan lampu jika sudah tidak dipakai. Nah, itu adalah contoh-contoh tata tertib di sekolah kita. Anak-anak sudah ingat kembali ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, sebutkan tata tertib dalam berpakaian di sekolah kita. Masihkah anak-anak ingat? Mari kita baca satu persatu, Bu Guru sudah rangkumkan. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, memakai kerudung bagi siswa putri dan peci bagi siswa putra. Yang ketiga, memakai ikat pinggang. Yang keempat, memakai kaos kaki putih dan sepatu dominan hitam. Yang kelima, kemeja seragam merah putih dimasukkan ke dalam rok atau celana. Yang keenam, dilarang memakai aksesoris berlebihan. Yang ketujuh, untuk siswa putra, rambut dicukur rapi. Yang terakhir, untuk siswa putri, rambut tidak boleh terlihat. Nah, anak-anak, itu adalah tata tertib dalam berpakaian di sekolah kita. Bisa jadi tata tertib dalam berpakaian di sekolah lain ada sedikit perbedaan. Sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah itu. Anak-anak sudah paham? Kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya. Nah, sekarang mari kita simak percakapan pada gambar berikut ini. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga.
Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola bagaimana? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, anak-anak, kita bisa lihat dari dialog dua siswa di atas. Ada yang mengingatkan temannya yang tidak tertib. Yang diingatkan juga menerima nasihat dari temannya. Juga, temannya juga mengingatkan untuk bermain secara sportif, yaitu ketika bermain mau menerima kekalahan. Bagi yang menang, juga tidak boleh sombong. Nah, sekarang anak-anak, mari kita perhatikan gambar ketiga siswa ini. Manakah gambar siswa yang berpakaian sesuai dengan tata tertib? Rapi, bersih. Ya, gambar anak perempuan memakai baju yang rapi, memakai dasi, baju seragam merah putih, kemeja yang dimasukkan ke dalam rok. Kemudian bagaimana dengan anak yang berada di tengah? Apakah dia sudah memenuhi tata tertib? Oh, ternyata belum. Mengapa? Karena kemeja putihnya dikeluarkan dari celana, sehingga terlihat tidak rapi. Kemudian bagaimana dengan anak ketiga yang memakai tas selempang warna biru? Ya, itu adalah contoh siswa putra yang berpakaian seragam dengan rapi. Anak-anak sudah bisa melihat contohnya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang marilah kita baca teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi dialog antara Dayu dengan temannya. Bagaimana menurut kalian dengan sikap Dayu? Apakah Dayu taat pada tata tertib? Apakah sikap Dayu bisa dicontoh? Ya, tentu saja tidak ya, karena Dayu tidak menjaga kebersihan, tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor. Kemudian, Dayu datang terlambat ke kelas karena jajan terlebih dahulu. Padahal sudah ada waktu istirahat. Itu juga merupakan tidak tertib karena tidak disiplin pada waktu. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan dan kerapian dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya.
Setiap siswa harus berperilaku senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Jika kita tidak tertib pada aturan, pasti akan menimbulkan hal yang kurang baik. Kemudian, kita akan mendapat teguran yang pertama. Jika masih melakukannya lagi, kita akan mendapatkan hukuman dan pemanggilan orang tua. Di sisi lain, jika kita taat pada tata tertib, kita akan terlatih untuk hidup disiplin. Kita terlatih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, dan membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup kita ke depan. Sampailah kita di akhir pembelajaran. Anak-anak bisa merangkum materi ini di buku catatan tematik ya. Atau juga latihan di buku petik 2B. Nah, anak-anak, terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.